Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali kita jumpa lagi sahabat tutor semuanya dalam sesi ketiga ini. Sesi di mana kita semakin memahami tentang manajemen. Terkadang kita melihat bahwasanya mata kuliah manajemen ini adalah mata kuliah yang mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sehingga terlalu kompleks sekali kita mempelajarinya. Yaitu tentu saja ya sahabat tutor, karena kita adalah seorang yang akan menjadi pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Kita bicara tentang manajemen, kita bicara tentang bagaimana mengelola seluruh masalah-masalah yang ada, seperti masalah keuangan, masalah produksi, masalah pemasaran, bahkan kita juga mempelajari masalah personalia. Jadi sebenarnya kemana sih fokus manajemen ini? Tujuan dari manajemen sudah jelas sahabat tutor. Tujuannya adalah untuk menggapai semua visi dan misi dari organisasi itu sendiri. Maka dari itu, seorang manajer atau calon manajer wajib mengetahui bagaimana siklus atau usaha dari bisnis yang dijalankan sebuah organisasi. Untuk mencapai satunya tujuan yang tepat, yang harus dicapai dengan efektif dan efisien, maka dari itu diperlukan effort yang tinggi dari seorang manajer. Baiklah sahabat tutor, dari pertemuan pertama kita sudah bicara tentang bagaimana organisasi itu, apa saja yang harus kita pahami tentang organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Kemudian di sesi kedua kita bicara tentang bagaimana mengolah sumber daya manusia. Bagaimana kita memanage sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia yang ada yang di dalam organisasi kita bisa diberdayakan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Lalu di sesi ketiga ini kita akan lebih mendalam lagi. Kita bicara tentang integritas, kita bicara tentang konflik, kita bicara tentang
motivasi, kita bicara tentang komunikasi. Bahwasanya manajemen intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin maupun seorang manajer dapat berkomunikasi baik dengan bawahan maupun dengan atasan kita. Maka dari itu sahabat tutor, di sini sahabat tutor harus lebih fokus lagi, harus lebih dapat berkonsentrasi mengenai masalah dari manajemen ini. Memang pembahasannya sepertinya sepele sahabat tutor, komunikasi. Semua orang bisa bicara, semua orang juga bisa mendengarkan. Namun jika komunikasi ini tidak jalan secara efektif, maka persepsi orang yang menerima perintah atau menerima masukan dari kita itu tidak akan dapat memahami apa yang kita inginkan. Sulitnya untuk mempengaruhi orang lain. Ketika kita bisa memindahkan benda ke tempat tujuan yang ingin kita capai, itu gampang sekali sahabat. Tapi memindahkan makhluk hidup ke tempat apa yang kita inginkan itu juga susah kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang efektif. Baik sahabat tutor, mari kita masuk ke dalam sesi 3 ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, selalu fokus. Sahabat tutor, kali ini kita bicara tentang motivasi, komunikasi, dan konflik. Ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Karena bicara motivasi, bicara komunikasi, bicara konflik, kita bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan individu lainnya. Bagaimana hubungan kita dengan kelompok lainnya. Ini bicara tentang sumber daya manusia itu sendiri. Masalah-masalah motivasi, komunikasi itu adalah masalah dari SDM itu sendiri. Maka dari itu, pembahasan kita kali ini berbicara tentang motivasi, baik itu beberapa pendekatan dari motivasi, teori isi, teori proses, teori reinforcement, dan pendekatan sistem dalam motivasi. Kemudian kita juga bicara tentang komunikasi. Di dalam komunikasi ini kita akan membahas tentang pengertian dan model komunikasi, hambatan untuk komunikasi yang efektif, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta komunikasi dalam organisasi dan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi, serta jaringan komunikasi itu sendiri. Lalu kita juga tidak hanya bicara tentang semangat, motivasi, kita bicara tentang bagaimana komunikasi, juga kita di sini juga bicara tentang konflik, pertentangan. Nah, maka adapun pembahasannya, kita bicara tipe-tipe konflik, penyebab terjadinya konflik, manajemen konflik, dan strategi mengelola konflik. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi, terutama di manajemen sumber daya manusia. Bicara tentang motivasi, apa sih motivasi itu? Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan yang membuat orang dapat tergerak jiwanya, tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu. Motivasi juga dapat mencakup berbagai aspek, baik itu tingkah laku yang menjadi perilaku manusia, yang sehingga perilaku manusia itu mendorong mereka untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Jadi motivasi ini bisa memberikan semangat, bisa juga menjatuhkan semangat orang. Intinya, motivasi yang diberikan adalah untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau berbuat sesuatu yang apa yang ingin kita pengaruhi terhadap orang tersebut. Sebagai seorang manajer harus bisa memotivasi karyawannya atau anak buahnya agar anak buahnya itu mau bekerja dengan efektif dan sesuai dengan keinginan dari manajer tersebut. Maka perlunya motivasi itu.
Bicara tentang motivasi, kita bicara tentang 3 pendekatan sahabat tutor. Pendekatan pertama yaitulah pendekatan tradisional, di mana orang akan termotivasi akibat dari sudut pandang secara tradisional. Menurut Frederick Winslow Taylor, motivasi tradisional ini yaitu motivasi yang berdasarkan terhadap kebutuhan biologis atau kebutuhan fisik, baik itu makan, gaji, insentif, upah, maupun barang sebagai penghargaannya. Jadi lebih kepada bagaimana pendekatan fisik mereka, kebutuhan fisik mereka. Kemudian bicara tentang pendekatan kedua, yaitu pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Human relation, menurut Elton Mayo, pendekatan hubungan manusiawi, mereka atau manusia itu sendiri tidak hanya termotivasi oleh uang saja, tapi adanya interaksi, adanya dihargai dari seseorang, sehingga mereka merasa dibutuhkan. Adanya interaksi dengan orang lain. Jadi tidak hanya faktor-faktor jasmani saja, tapi juga faktor dari rohaninya juga. Jadi manusia ingin dimanusiakan. Itulah istilahnya. Yang ketiga itu pendekatan human resource. Pendekatan human resource ini adalah motivasi yang tumbuh apabila manusia mempunyai kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Mulai dari kebutuhan yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi kadar kepentingannya. Motivasi human resource ini adalah gabungan dari pendekatan tradisional dan pendekatan hubungan manusiawi, sahabat tutor. Mereka membutuhkan yang namanya gaji, uang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Mereka juga pengen dihargai. Mereka juga pengen diperhatikan. Dan juga mereka pengen diberikan suatu penghargaan sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Hal tersebut adalah hal-hal dalam pendekatan motivasi agar orang ataupun individu itu dapat termotivasi di dalam bekerja, sehingga pekerjaan dilakukannya cepat selesai dan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat. Kemudian kita bicara tentang teori dalam motivasi. Pertama, teori isi dan teori proses. Apa yang dimaksud dengan teori isi? Teori isi atau content teori itu membantu manajer untuk memahami kebutuhan manusia dan bagaimana individu dengan berbagai kebutuhan merespon situasi kerja yang berbeda. Intinya begini, manajer yang baik adalah manajer yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang dapat memuaskan kebutuhan bawahnya. Jadi kita sebagai manajer harus membuat atau menciptakan satu lingkungan kerja yang humanis, lingkungan kerja yang harmonis, memiliki dinamika yang stabil, sehingga bawahan pun terasa nyaman dan terasa termotivasi dalam bekerja. Perlunya sebuah kompetisi, tapi kompetisi yang sehat. Perlunya sebuah konflik, tapi konflik yang memberikan kepada kemajuan. Jadi di sini adalah motivasi itu tidak hanya memikirkan kebutuhan individu saja, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang dapat memuaskan kebutuhan itu sendiri. Adapun teori-teori isi ini, yaitu pertama itu teori motivasi Maslow, bahwasanya manusia atau individu itu berhak memilih yang mana yang ingin dia kerjakan. Kemudian juga ada teori motivasi Adler-Lefort atau IRG, yaitu eksistensi, bahwasanya manusia merasa ingin dihargai, ingin eksis, ya. Nah, itulah teori Adler-Lefort. Adapun juga kemudian teori motivasi David McLuhan, bahwasanya teori ini beranggapan bahwa individu termotivasi akibat dari bagaimana pencapaian dan kekuasaan yang dia miliki. Kemudian juga teori motivasi Herbert, bahwasanya SDM atau manusia atau individu itu termotivasi karena kepuasan atau tidak puasnya terhadap sesuatu. Setiap teori ini tentu adanya kelemahan.
baik itu teori Maslow, Aldefer, McLuhan, dan Herzberg. Semua punya kelemahan. Ada yang fokus kepada kebutuhan jasmani, ada juga fokus kepada kebutuhan sosial. Bahkan ada juga yang fokus kepada kebutuhan rohani. Maka dari itu, dari 4 macam teori ini kita bisa membandingkannya, Sobat Tutor. Sobat Tutor, setelah kita pahami bagaimana teori isi itu, kita bicara tentang teori proses. Bagaimana motivasi itu terproses, bagaimana usaha setiap orang yang giat bekerja tentunya memiliki harapan. Orang yang ingin bergerak termotivasi itu akibat dari semangat kerja yang tinggi. Tentunya semangat kerja yang tinggi ini mengandung harapan yang ingin dia peroleh nanti agar ini membayar semangat dia bekerja. Teori-teori proses ini tentunya meliputi bagaimana harapan dari orang tersebut dan hasil yang akan dia dapatkan. Kemudian model Porter-Lawler juga bagaimana usahanya itu berhubungan langsung dengan kinerjanya. Proses usaha yang melakukan tentunya akan menghasilkan kinerja yang seperti apa. Terus adanya juga keadilan di dalam motivasi ini, perlakuan yang adil. Ini adalah teori motivasi keadilan. Lalu ada nama teori penentuan tujuan. Maka setiap melakukan suatu kegiatan, setiap melakukan suatu upaya, selalu fokus terhadap tujuannya. Dan bagaimana kritik terhadap teori proses ini? Ya tentunya banyak ya sahabat tutor. Kelemahan dan kekurangan terhadap teori-teori tersebut tentunya ada. Terlalu fokus pada harapan, kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kadang kalau hasilnya kita sudah melakukan pekerjaan secara maksimal, proses secara maksimal, namun hasil terkadang tidak maksimal. Tentunya juga ini akan mempengaruhi motivasi dari individu itu sendiri. Lalu kita bicara tentang teori reinforcement. Reinforcement itu merupakan teori yang menjelaskan peranan balasan dalam membentuk perilaku tertentu. Teori ini mengatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan, yaitu reward, maka perilaku tersebut akan diulangi lagi di masa yang akan datang. Ini wajar saja, sahabat. Orang yang melakukan kegiatan positif tentu akan mendapatkan positif. Besoknya dia akan selalu melakukan hal yang positif pula. Nah, tentunya perubahan perilaku ini pada dasarnya itu ada 4 jenis, ya sahabat tutor semua. Karena setiap perilaku yang dia lakukan tentu akan feedbacknya kembali. Jika dia berperilaku positif, maka dia akan melakukan positif. Jika dia berperilakunya negatif, ataupun ada suatu impact yang negatif, maka dia akan melakukan avoidance atau penghindaran. Jika dia melakukan hal yang negatif, sudah tahu dia itu hal yang negatif tapi dia lakukan, maka dia akan mendapat hukuman. Dan jika dia sudah memahami bagaimana perilaku yang dia sadari itu ada perilaku yang kurang baik, maka harus dia bisa memadamkan perilaku tersebut atau mengendalikan emosi. Ini adalah lebih kepada pengendalian emosional dari seorang individu itu sendiri. Kritik terhadap teori perilaku ini adalah teori ini tampak lebih praktis karena manajer tinggal memberikan konsekuensi apa yang karyawan itu lakukan. Jika karyawan itu melakukan hal yang positif, tentu harapan dari karyawan tersebut diperlakukan juga hal yang positif. Dan dia akan selalu mengulang hal yang positif. Jika dia melakukan negatif, maka dia akan mendapat hukumannya. Jadi, teori informal ini adalah bagaimana feedback berdasarkan dari perilaku karyawan itu sendiri. Next, lalu kita bicara tentang komunikasi, sahabat tutor semuanya. Bicara komunikasi, kita akan bicara tentang pengertian, model komunikasi, hambatan dalam komunikasi, meningkatkan efektivitas komunikasi, komunikasi dalam organisasi, faktor yang mempengaruhi pada efektivitas komunikasi, lalu jaringan informasi dalam organisasi.
Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jika apa yang dimaksud oleh pengirim informasi dapat ditangkap sepenuhnya, maka komunikasi dikatakan merupakan komunikasi yang efektif. Jadi, komunikasi adalah sebuah proses pengiriman informasi kepada orang lain ataupun mempengaruhi orang lain, berbicara untuk mendapatkan informasi, itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif adalah jika apa yang kita sampaikan itu dapat dilakukan dan diterima oleh si penerima komunikasi itu sendiri atau lawan bicara kita. Model komunikasi merupakan gambaran mengenai hubungan dalam komunikasi itu sendiri. Tentunya di dalam komunikasi tentu ada yang namanya orang yang memberikan komunikasi atau pengirim. Ya, lalu adanya encoding. Encoding ini tulisannya. Lalu adanya pesan. Lalu adanya media di dalam bentuk komunikasi. Baik itu media online maupun media offline. Media online itu media kita menggunakan media internet, telepon, ataupun media offline kita langsung berbicara. Empat mata dengan lawan bicara kita. Lalu adanya lawan bicara, penerima komunikasi. Lalu ada penerjemah, terjemahan bagaimana kita menafsir akan pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Namun komunikasi juga terdapat gangguan-gangguan. Itu juga salah satu model komunikasi. Lalu ada yang umpan balik atau feedback yang akan kita berikan kepada si pengirim pesan tersebut. Ini merupakan model dari komunikasi itu sendiri. Kemudian kita bicara hambatan dalam komunikasi yang efektif. Dan bagaimana meningkatkan efektivitas komunikasi. Hambatan komunikasi yang efektif adalah persepsi. Ketika kita bicara dengan orang lain, tentu dia menangkap atau menyimpulkan hasil pembicaraan itu dengan pandangan dan persepsinya dia sendiri. Nah, jadi jika yang kita sampaikan itu dapat direkam atau direcord oleh orang yang lawan bicara kita, maka persepsi kita dengan beliau sama. Namun jika yang dia tangkap itu berbeda atau diputarbalikkan sehingga dia tidak dapat menyimpulkan apa hasil pembicaraan dari komunikasi tersebut, maka persepsinya akan berbeda pula. Maka dari itu butuhnya komunikasi yang efektif adalah memiliki persepsi yang sama. Kemudian perbedaan bahasa. Hambatan juga di dalam komunikasi efektif ada perbedaan bahasa. Terkadang perbedaan bahasa itu membuat orang tidak mengerti. Kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita kurang pandai menggunakan bahasa Inggris. Ketika lawan bicara kita adalah orang Inggris atau orang luar negeri, maka itu juga akan terhambat komunikasi. Ya, kemudian juga dengan logat bicaranya, ya, berbicara bahasa Melayu yang begitu kental, ya, tentunya itu akan berbeda bagaimana kita menafsirkan apa pesan yang disampaikan dalam hasil dari komunikasi kita dengan lawan bicara kita itu. Terus hambatan dalam komunikasi itu adalah ketika kita berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau nonverbal. Tidak semua orang paham terhadap bahasa isyarat. Tentu ini juga menghambat komunikasi itu sendiri. Kemudian reaksi emosional. Ya, ketika kita bicara kita itu tidak suka dengan kita, apa yang inti dari bicara kita atau tidak suka dengan karakter kita, maka itu juga akan menghambat komunikasi kita. Komunikasi kita tidak akan dipedulikan, apa yang kita bicarakan tidak akan digubris, ibarat kata masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau mental di kuping kanan itu sendiri, maka tentunya reaksi emosional ini akan menghambat komunikasi yang efektif. Lalu juga ketidakpercayaan. Ya, gimana kita bisa komunikasi dengan orang kalau orang lain itu tidak percaya dengan apa yang kita bicarakan? Ini sudah jelas ya, Bapak Tutor semuanya. Tentunya kita harus dapat meyakinkan seseorang melalui komunikasi, yaitu bagaimana orang yang lawan bicara kita itu dapat percaya apa yang kita bicarakan.
sehingga komunikasi itu akan menjadi efektif. Lalu bagaimana meningkatkan efektivitas komunikasi itu? Pertama, kita harus tahu karakteristik dari seorang pengirim. Kita harus tahu karakteristik dari lawan bicara kita, agar kita paham bagaimana metode komunikasi yang tepat dengan mereka. Kemudian, hubungan kita dan lawan bicara kita itu harus baik. Ya, jika kita bicara misal dengan musuh kita, ya tentunya komunikasi itu tidak akan baik, bahkan terjadi yang namanya konflik. Lalu faktor lingkungan, ya kita usahakan kalau kita ingin komunikasi yang penting sekali yang ingin kita sampaikan itu sangat penting sekali, maka perlunya lingkungan yang dinamis, lingkungan yang tidak berisik, karena tidak semua orang suka di lingkungan yang berisik. Begitu juga ada juga orang yang tidak suka lingkungan yang terlalu sunyi. Jadi usahakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi itu kita lihat dulu karakteristik lawan bicara kita, dia sukanya apa, apakah lingkungan dia cocok untuk komunikasi ini, ada lingkungannya seperti apa, apakah kita perlu lingkungan yang secret, yang rahasia, ataupun lingkungan yang tidak rahasia, mungkin yang nyaman saja. Nah, tentunya itu akan meningkatkan efektivitas kita dalam komunikasi. Lalu kita bicara tentang komunikasi dalam organisasi dan jaringan komunikasi. Komunikasi dalam organisasi itu komunikasi bisa ke atas maupun ke bawah ya Sobat Tutor. Kita bicara kepada manajer, kita bicara kepada direktur, kita bicara kepada bawahan, atau bicara kepada partner. Ini tentu berbeda cara komunikasinya Sobat Tutor. Kita bicara formal itu kepada atasan. Bicara ke bawahan, kita bisa formal, bisa juga informal. Jadi tentunya cara-cara komunikasinya pun berbeda di dalam suatu organisasi. Kemudian juga bicara komunikasi horizontal dan lateral, tentu itu hal juga yang berbeda. Ya, kita bicara dengan orang yang sama level dengan kita atau orang yang beda level dengan kita, tentu kita komunikasinya tentu berbeda. Ada tata dan etika dalam berkomunikasi kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda daripada kita, ataupun seumuran kita. Tentunya hal-hal di dalam organisasi itu sangat penting sekali kita memiliki etika dalam berkomunikasi. Kita harus membedakan cara komunikasi kita kepada atasan yang harus formal dan kepada bawahan. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi itu, yaitu pertama saluran formal. Seperti saya bilang tadi, di mana waktu kita bicara formal, jika di kantor kita harus bicara tentang formalitas harus dijaga. Jika di luar kantor kita bisa bicara hal-hal pribadi, hal-hal di luar kerjaan. Kemudian struktur wewenang. Struktur wewenang ini juga tentunya membuat etika kita berbicara, etika kita berkomunikasi. Orang yang memiliki wewenang yang tinggi tentunya berbeda dengan orang memiliki wewenang di bawah kita. Tentunya ini akan memberikan kita pandangan cara komunikasi yang berbeda terhadap lawan bicara kita. Kemudian spesialisasi kerja. Tentu komunikasi ini adalah komunikasi yang sesuai dengan spesialisasi dari kerjaan itu sendiri. Ini bicara tentang pekerjaan, tentang proyek, sesuatu yang sangat resmi sekali. Kemudian faktor lainnya itu kepemilikan informasi. Jadi bagaimana kita bisa bicara atau mencari informasi atau menggali sebuah informasi kepada lawan bicara kita, tentunya kita harus punya metode komunikasi yang baik. Sehingga lawan bicara kita akan memberikan informasi apa yang kita butuhkan. Bertanya kepada orang, ada etika bertanya. Kan seperti itu Sobat Tutor. Jadi komunikasi ini tidak dipukul rata Sobat Tutor semuanya. Kita harus melihat lawan bicara kita siapa, lalu bagaimana karakter lawan bicara kita, harus kita tahu. Sehingga kita metode apa, komunikasi yang tepat seperti apa untuk mendapatkan informasi dari lawan bicara kita. Kemudian jaringan informasi organisasi, pola jaringan komunikasi, dan pola komunikasi anggur. Ini semua juga bagaimana kita melakukan sebuah komunikasi yang tepat di dalam suatu organisasi.
bisa sesuai dengan frekuensi kita, jaringan kita, ataupun di luar dari jaringan kita. Sahabat tutor bisa melihatnya nanti di materi kita atau di buku yang ada di pustaka UT. Kemudian kita bicara konflik, sahabat tutor. Ketika kita bicara konflik, berarti ada suatu pertentangan, ada suatu perbedaan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaannya kepentingan. Di dalam konflik ini ada pokok-pokok pembahasan yang harus kita bahas. Pertama, tipe-tipe konflik, penyebab terjadinya konflik, manajemen konflik, strategi mengelola konflik, dan negosiasi untuk mengelola konflik. Pertama, kita bicara tentang tipe-tipe konflik. Ada konflik interpersonal, yaitu konflik satu individu dengan individu lainnya, konflik intragrup, konflik di dalam satu grup, konflik antar grup, dan konflik antar organisasi. Ya, ketika kita konflik yang interpersonal, kita bisa langsung selesaikan. Bicara empat mata. Ketika konflik intragrup, konflik intergrup, ataupun konflik interorganisasi, kita memerlukan satu komunikasi yang tepat, cara komunikasi yang tepat. Karena ketika kita ingin meredakan sebuah konflik atau mengurangi dampak konflik itu sendiri, maka kita harus dapat strategi komunikasi yang tepat. Karena kita harus lihat dulu konfliknya, resikonya seperti apa, sehingga kita dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Kemudian penyebab terjadi konflik itu ada ketergantungan, ada perbedaan tujuan, ada persaingan, sudah jelas, dinamika interpersonal, maupun wewenang yang overlap. Adanya penyelewengan terhadap wewenang. Itulah penyebab terjadinya konflik. Kemudian manajemen konflik. Manajemen konflik ini sangat menarik, sahabat tutor ya. Banyak buku-buku, sahabat tutor bisa cari buku-buku. Lalu kita bicara tentang manajemen konflik. Apa saja sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah atau menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Jadi manajemen konflik itu bagaimana kita mengeset konflik itu, kita bisa memitigasi resiko-resiko terjadinya konflik. Apa saja manajemen konflik itu? Yaitu tujuannya adalah untuk mengurangi konflik, mengatasi konflik, serta mendorong konflik itu kepada sesuatu yang positif. Lalu strategi mengelola konflik itu apa saja? Yaitu berfokus pada individu maupun strategi yang berfokus pada organisasi. Jadi untuk menangani satu konflik, kita bisa melalui dari individu itu sendiri atau dari organisasinya itu sendiri. Jadi dalam mengelola konflik itu banyak ya sahabat tutor semuanya ya. Kita bisa fokus pada individunya ataupun ada organisasinya. Lalu kita bicara tentang negosiasi untuk mengelola sebuah konflik. Negosiasi dan karakteristik. Negosiasi dan karakteristik ini sangat diperlukan dalam mengelola sebuah konflik sahabat tutor. Karena ketika ada seseorang yang berkonflik dengan orang lain, maka perlu ada negosiasi agar kepentingan orang tersebut dan kepentingan orang yang terlibat konflik itu bisa tercapai dua-duanya. Namun apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses di mana dua pihak bertemu, berkomunikasi dengan berbagai media komunikasi untuk memecahkan masalah mereka. Lalu apa tipe-tipe negosiasi? Ada negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Negosiasi distributif itu berfokus pada sumber daya. Kepentingan mereka apa saja. Lalu negosiasi integratif adalah berfokus untuk memperbesarkan aset. Nah, jadi tipe-tipe negosiasi ini apa yang mau kita
fokuskan apa tujuan dari konflik itu sendiri. Kemudian strategi untuk mendorong negosiasi integratif ini adalah menekankan tujuan yang lebih besar atau superordinate goal, lalu memfokuskan pada masalahnya dan memfokuskan pada tujuan bersama. Jadi strategi untuk mendorong negosiasi integratif itu kita harus fokus pada masalah dan tujuan bersama. Itulah cara negosiasi dalam mengelola konflik itu sendiri. Baik sahabat tutor, di sesi ketiga ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana pendapat sahabat tutor tentang pimpinan yang tidak pernah memberikan motivasi kepada karyawannya. Bila ada pengalaman sahabat tutor, bisa sahabat tutor sharing di sini. Kita akan diskusi. Saya sangat menghargai jika ini adalah pengalaman pribadi sahabat tutor. Terus kira-kira sahabat tutor mempunyai idealnya seperti apa seorang pemimpin itu di dalam memberikan motivasi yang seperti apa. Dan jika bisa, sahabat tutor kaitkan dengan teori yang sudah kita pelajari. Ya sahabat tutor semuanya ya, gunakan bahasa sendiri sahabat tutor, jangan menggunakan bahasa textbook ataupun melakukan plagiat. Kejujuran adalah nilai utama di dalam kita belajar, bahwasanya kita belajar untuk meningkatkan ilmu kita, bukan hanya sekedar untuk mencari nilai saja. Terima kasih sahabat tutor semuanya, dan selamat belajar. Demikian sahabat tutor, penyampaian saya terhadap sesi ketiga ini mengenai motivasi, komunikasi, dan konflik. Saya harap sahabat tutor semakin memahami, semakin sadar akan pentingnya sebuah manajemen konflik, manajemen sumber daya manusia, dan sahabat tutor bisa menerapkannya di kantor-kantor sahabat tutor, bahwasannya inti dari sebuah manajemen itu adalah komunikasi yang efektif. Demikianlah penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan materi ini. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi di sesi keempat. Be smart and be creative. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, creative.